Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Denpasar meningkat dibanding tahun lalu. Mulai tanggal 1 Februari 2025, warga dilarang membeli gas LPG 3 kg di warung atau kios. Perajin ukiran tanduk di Gianyar mengeluhkan langkanya bahan baku. Tiga pemuda ini mencuri kotak amal di salah satu musola di Jalan Pulau Samosir, Kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng pada hari Minggu lalu. Mereka tergiur dengan uang di dalam kotak yang sepertinya tidak ada seorang pun yang menjaganya. Tiga sekawan ini beraksi saat subuh ketika musola sepi. Dua orang masuk ke dalam musola dan satu lagi berjaga-jaga di luar. Ketiga tersangka akhirnya berhasil membawa kabur kotak amal yang berisi uang sebesar 1,6 juta rupiah. Namun ketika sedang membagi uang hasil curian, warga memergoki mereka lalu membawanya ke polisi. Kronologis kejadiannya itu kan kotak amal itu ada di musola. Itu karena berat dibawa oleh dua orang ya. Yang satu bawa motor. Karena di dalam musola tidak bisa dibuka, dilarikan sekitar 700 meter. Dicari tempat kosong di pinggir pantai sehingga di sanalah dibuka. Dan berhasil dibuka, uangnya juga yang nilai 100-an sudah diambil. Saat ini ketiga pelaku mendekam di ruang tahanan Polsek Singaraja. Akibat ulahnya, mereka akan mendekam di penjara untuk waktu yang cukup lama. Kotak amal sering menjadi incaran kawanan pencuri karena pengurus masjid tidak menyimpannya dengan aman. Selain itu, sebagian besar kotak amal terbuat dari kaca, sehingga tembus pandang dan memancing kawanan pencuri. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Program vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK serentak tahap pertama di seluruh kabupaten dan kota di Bali sudah mencapai 100%. Untuk vaksinasi tahap pertama, Dinas Pertanian Provinsi mengalokasikan vaksin PMK sebanyak 16.950 dosis. Saat ini Provinsi Bali kembali mendapatkan alokasi vaksin PMK dari pemerintah pusat sebanyak 50.000 dosis. Setelah diterima, Dinas Pertanian Provinsi Bali akan langsung membagikan vaksin PMK kepada Dinas Pertanian di masing-masing kabupaten di Bali. Sementara ini Bali masih memegang predikat zero case atau 0 kasus PMK. Jadi untuk tahap pertama, per hari kemarin, karena laporan hari ini belum masuk, itu sudah mencapai 95,57% dari bantuan 16.950 dosis itu. Jadi mungkin per hari ini sudah selesai, sudah 100%. Nah, kemarin kita mendapat bantuan lagi karena vaksin kita untuk tahap pertama sudah selesai, kita dapat 50.000 dosis lagi. Itu akan kita bagikan ke masing-masing kabupaten kota untuk segera dilakukan, walaupun Bali masih zero case, 0 kasus, belum kena PMK, sama sekali belum ada PMK di Bali. Setelah vaksin PMK dibagikan, maka gerakan vaksinasi PMK tahap kedua akan segera dilaksanakan di masing-masing kabupaten sesuai dengan alokasi vaksin dan target yang diberikan. Penyakit mulut dan kuku saat ini menyerang hewan ternak sapi dan kerbau di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Polisi saat ini masih memeriksa salah satu terduga yang menganiaya warga negara Ukraina berinisial KA
Dalam keterangan pers akhir pekan lalu, kuasa hukum KA, Dimitri Anggrianur, menjelaskan bahwa kliennya kecewa menjadi tertuduh penculikan dan pemerasan terhadap korban warga negara Ukraina. KA mengaku pada saat kejadian pada tanggal 15 Desember 2024, ia tidak berada di Bali. KA bahkan menunjukkan bukti stempel keimigrasian. Kuasa hukum KA menyesalkan tindakan pelapor yang menuduhnya terlibat dalam kasus tersebut. Saat itu klien kami memang ditahan 1 hari semalaman oleh Polda Bali. Di situ kami membuktikan memang dalam pembuktian klien kami pada Desember saat itu tidak ada di Bali ya. Jadi tidak pernah terbukti klien kami melakukan dugaan tindakan pengeroyokan, pemerasan apapun yang dilaporkan oleh Igor itu tidak ada pembuktiannya. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, membantah informasi KA ditangkap, namun hanya dimintai keterangan sesuai laporan korban. Kalau kata-kata dibebaskan itu identik ditangkap ya. Jadi ini yang kita meluruskan rekan-rekan, bahwa yang bersangkutan itu tidak ada penangkapan ya. Tapi kita panggil untuk klarifikasi. Kenapa diklarifikasi? Karena yang bersangkutan itu termasuk 1 dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor pada saat membuat laporan polisi. Kita periksa, setelah kita memeriksa ternyata alibi yang bersangkutan pada saat kejadian yang bersangkutan tuh lagi berada di Dubai ya. Jadi kita melihat tidak ada keterlibatan yang bersangkutan, sehingga pemeriksaan selesai dan dianggap yang bersangkutan tidak terlibat dan dipersilakan kembali. Pada tanggal 30 Januari, petugas imigrasi dan Polda Bali sempat mencegah KA meninggalkan Bali menuju Dubai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ditreskrimum Polda Bali kemudian memeriksa KA selama 1 hari dan akhirnya membebaskan KA karena tidak ada bukti keterlibatan dalam kasus penculikan dan pemerasan terhadap korban. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.